rapid massal ini menjadi tren di Surabaya untuk anak-anak muda khususnya, Bu? Bisa jelaskan, Bu? Ya karena datanya memang 50%, belum 40%. 30-40% itu anak muda yang kena. Kan sayang mereka masih panjang lah jangkauannya. Jadi karena itu ya kita harus bisa membatasi. Saya nggak nutup ekonomi, tapi memang harus ada protokolnya itu. Jadi saya nggak ingin anak-anak kita kena karena mereka masih punya jangka waktu yang panjang. Yang saya khawatir ada yang sebagian pernah saya dengar itu impactnya ke paru-paru. Nah kalau itu sampai kemudian dia waktunya masih panjang, kemudian ada masalah dengan paru-parunya kan sayang sekali. Jadi karena itu kita memang konsentrasi di anak-anak muda. Meskipun ini karena datanya juga yang lansia itu tinggi, ini juga kecamatan kita minta untuk yang kerumunan di kampung itu juga bisa ditangani. Dan yang unik di Surabaya ini, Bu, menggunakan sistem perangkap nih, Bu, yang dan berhasil efektif untuk mengumpulkan ratusan anak-anak untuk di tracing, Bu. Bisa dijelaskan? Karena gini ya, kan jadi supaya teman-teman tahu, itu sudah saya lakukan lama sebetulnya yang ini. Jadi kalau di situ ada yang positif, misalkan jalan A gitu positif, ada satu orang positif, maka seluruh jalan A itu kita rapid gitu. Nah, waktu itu kita belum punya swab reagen sehingga kita rapid. Nah, begitu dia positif langsung kita swab gitu. Ternyata undangan kita misalkan 300. Itu yang datang itu hanya 50% gitu. Jadi kan tidak efektif gitu kan, kita tidak bisa menangkap sebetulnya berapa orang, atau mungkin kelewatan yang nggak kena itu justru dia nggak bisa kita tes. Nah karena itu kemudian kita lakukan seperti itu, dan sebetulnya hasilnya lumayan kok, maksudnya progresnya bagus. Jadi di beberapa pasar itu bahkan 0. Di beberapa pasar itu 0, jadi tidak ada yang positif gitu di beberapa titik itu. Nah yang mungkin juga datanya itu yang kemarin saya lihat, karena saya kan harus melototi data itu, yang anak muda ini yang positif banyak yang perempuan, yang kita kita grebek itu kan. Iya. Untuk rapid massal sendiri biasanya dilakukan memang digencarkan di akhir pekan atau setiap hari ada? Enggak, setiap hari ada. Jumat malam juga ada. Acak ya, Bu ya? Iya. Kita enggak tiap Sabtu, tapi acak karena itu tadi untuk menjaga terus. Ini juga yang saya dapat laporan dari Kepala Dinas Kesehatan, yang tamu-tamu di hotel yang sesuai edaran saya itu udah mulai datang ke Labkesda. Jadi mereka kalau nginep di sini lebih dari 3 hari, mereka datang ke sana, hotel mengarahkan ke sana, dan itu sudah terjadi. Jadi beberapa tamu sekarang sudah ke sana. Dan jenis rapid testnya yang digunakan Surabaya sendiri seperti apa, Bu? Jenis rapid testnya, Bu? Kalau kita pakai antigen sekarang, ya jadi 80% lah bener. Artinya sudah, kalau hasilnya positif nggak usah swab lagi, Bu ya, langsung? Enggak, kita swab. Lagi. Tetap kita swab. Kita tetap swab. Jadi tetap kita semaksimal mungkin gunakan swab. Sekarang kan lagi gencar juga Bu, swab di tukang cukur rambut, dokter shop, sama kecantikan, itu tujuannya apa sih Bu? Ya nanti juga tukang pijet juga. Jadi yang bersentuhan langsung dengan konsumen itu kan nggak bisa kayak tukang cukur, kayak itu kan bersentuhan langsung dengan konsumen. Nah sekarang lagi tiap kecamatan didata, kemudian kita lakukan swab, langsung swab. Nggak pakai rapid ya Bu? Enggak, langsung swab karena jumlahnya juga nggak banyak ternyata. Kecamatan itu antara 30 sampai 60 satu kecamatan, kecuali di tengah-tengah kota, yang di mall, yang di situ.
Nah, evaluasi kita masih ada tinggi guru. Jadi kita belum berani lagi buka untuk sekolah. Tapi kan anak-anak orang tua sudah mulai jenuh mungkin ya. Nah, kita coba usahakan percepatannya untuk para guru ini bisa di swab secepatnya. Begitu. Memang jadi nanti sudah swab, nanti masuk kita swab lagi. Jadi anak misalkan hari ini hari besok itu anak masuk, misalkan guru sudah swab, nanti hari ini harus kita swab tuh anak-anak. Jadi masuk itu clear kondisinya. Sementara sebagai contoh masih 20 sekolah SMP itu Bu ya? Iya, ini bertambah lagi. Ya, terus kita lanjutkan. Tapi nggak bisa kemarin, ternyata yang 25 itu banyak yang positif gurunya. Jadi kita tambah lagi untuk Untuk siswa kemungkinan nanti swabnya di sekolah atau di Gelora Pancasila Bu? Nanti kita akan lihat. Sebetulnya kita pengennya swab, tapi nanti kita lihat karena kan waktunya juga. Karena kalau terlalu lama saya khawatir nanti ada dia berkomunikasi dengan yang lain terus kena. Itu yang kita khawatir aja. Himbauannya Bu? Ya, saya berharap sekali lagi kita tetap gunakan masker karena bahkan ada saya membaca itu ahli menyarankan sebaiknya masker gitu. Kalau vaksin belum bisa, masker lah yang utamakan satu. Yang kedua jaga jarak karena tetap akan ada impactnya kalau kita tidak jaga jarak. Terus rajin cuci tangan itu. Nah, kalau tidak terpaksa nggak usah keluar. Karena kemarin ada satu orang guru yang positif, setelah kita telusuri ternyata habis dari pasar. Ternyata betul, setelah kita cek di pasar ternyata memang pedagang itu positif. Meskipun sekarang sudah sembuh. Begitu. Ya.